Nah, untuk di video kali ini saya akan coba sedikit sharing ya tentang cara memilih senapan PCP gocap. Jadi ketika teman-teman yang baru atau mau pertama kali mau beli senapan PCP dan jatuh pilihannya ke gocap, atau teman-teman yang mungkin sekedar ingin menambah koleksi saja ya dan koleksinya itu jatuh ke senapan gocap, bisa simak video ini sampai selesai ya. Nah, untuk senapan gocap sendiri itu ada part-partnya ya. Jadi ada tabung, ada laras, ada chamber, ada popor, ada trigger dan lain sebagainya. Nah, yang akan saya bahas di sini cara memilih atau cara membeli unit gocap dilihat dari chambernya. Jadi saya yang akan bahas itu masalah seputar chambernya ya. Nah, untuk yang saya bahas di sini itu apa yang terlihat ya. Jadi apa yang terlihat itu yang akan saya bahas seputar chamber, karena kebanyakannya jual beli senapan itu kan via online, maka ya apa yang terlihat kan. Kalau dalemannya mungkin di video ini saya tidak akan bahas ya. Nah, oke, langsung saja. Untuk gocap, ketika ingin membeli, perhatikan chambernya. Untuk jenis chamber senapan gocap biasanya itu ada dua jenis ya. Pertama ada monolight, yang kedua ada monoblock. Saya jelaskan sedikit apa itu monolight dan apa itu monoblock. Simpelnya seperti ini. Monolight itu satu kesatuan seperti itu ya. Jadi antara ruang valve dan ruang hammer ini satu, menyatu, atau satu bahan atau satu blok seperti ini kan. Nah, ini monolight, singkatnya seperti itu. Dan yang kedua itu monoblock, atau biasa teman-teman sebut itu chamber tumpuk ya. Jadi chambernya menumpuk seperti itu. Jadi antara rumah hammer, rumah valve dan rumah hammer itu dia biasanya memisah. Nah, chamber juga memisah, sistemnya tumpuk seperti itu. Nah, itu namanya monoblock. Dan untuk yang saya rekomendasikan apabila teman-teman ingin membeli gocap, maka belilah yang chambernya monolight ya, satu kesatuan seperti ini. Alasannya kenapa? Pertama, menurut saya pribadi lebih simpel karena ya satu seperti ini, tidak terpisah seperti itu ya. Dan yang kedua itu sistem transfernya dia langsung. Nah, kalau monoblock kan tidak ya. Kalau monoblock di sini ada sistem transfernya pakai selang teflon seperti itu ya di sini. Nah, itu ke selang teflon kalau misalkan kurang panjang sedikit saja, pasti nanti pas waktu ditembakkan angin bocor dari sela-sela chamber, biasanya seperti itu. Tapi kembali ke teman-teman masing-masing ya, karena untuk chamber monolight sendiri biasanya unit-unit yang mengadaptasi sistem chamber monolight itu harganya memang lumayan lebih mahal ya daripada chamber monoblock. Tapi chamber monoblock pun ada keunggulannya tersendiri ya. Dia kalau misalkan unit ini kosong, anginnya dari nol, kita bisa mengisi dari nol itu pakai pompa manual. Karena kan ruang valve dan ruang hammernya terpisah. Jadi intinya seperti ini, kita pas waktu pompa dari nol itu kan kalau bisa menutup dari nol, pasti si valve itu harus menutup seperti itu kan. Kalau monoblock kita bisa mengakalinya, nanti si ruang valve dan ruang hammernya kan biasanya monoblock itu kan sistem deratnya. Jadi pipa seperti itu. Nah, nanti dipisah saja, nanti kan nongol biasanya ujung as valve-nya itu. Nah, nanti kita bisa minta teman untuk menarik si as valve yang keluarnya itu dari rumah valve-nya itu kan, agak sedikit ditarik pakai tang. Nah, lalu kita bisa memompanya dari nol. Ketika sudah menutup ya kita lepas as valve-nya. Nah, untuk kekurangan chamber monolight, ketika ingin memompa dari nol menggunakan pompa manual, maka si as valve dan dudukan as valve di dalam ruang valve ini, keduanya harus benar-benar halus dan presisi, baru bisa dipompa dari nol pakai pompa manual ya. Tapi kalau tidak halus seperti itu, biasanya susah untuk menutup dari nol itu. Kebanyakan harus pakai scuba ya, diisi pakai scuba ditembak. Nah, itu baru bisa. Nah, itu
kelebihan dan kekurangan chamber monolight dan monoblok. Oke, untuk yang selanjutnya pilihlah unit dengan sistem magazin ya. Chambernya itu sistem magazin. Nah, seperti ini. Kenapa saya lebih memilih atau merekomendasikan chamber-chamber yang sistem magazin? Karena tadi ya, tentu teman-teman sendiri sudah tidak asing lagi lah kelebihan magazin. Dia lebih cepat ketika akan menembak. Jadi ketika tembakan shot pertama, shot kedua, shot ketiga itu dia lebih cepat ya. Karena tidak mengisi mimis lagi ketika ditembakkan kedua. Jadi kita tinggal tarik saja si levernya, terus bisa langsung tembak. Jadi kelebihannya di kecepatan menembak ya. Beda lagi kalau sistemnya single shoot seperti Moser ya. Ya walaupun Moser sekarang ada yang sistem magazin, tapi kekurangannya single shootnya itu, kekurangannya dia pas waktu di shot pertama pindah ke shot kedua itu kita harus mengisi mimis kembali ya. Nah itu kekurangannya, tapi kembali ke pribadi teman-teman masing-masing, apakah suka yang magazin atau suka yang single shot. Tentu harganya pun berbeda ya, lebih mahal yang sistem magazin. Oke, yang selanjutnya ini yang jarang dibahas oleh teman-teman berdealer ya, yang jarang dibahas bahkan oleh seller atau oleh penjual sendiri, ini jarang dibahas, yaitu posisi manometer dan posisi cooper. Nah, saran saya jangan pilih senapan, jangan pilih unit yang manometer dan coopernya ada di badan chamber. Misalkan di sini biasanya ya, lubang manometer dan lubang cooper itu adanya langsung di badan chamber. Misalnya cooper di sini sebelah kanan, nah manometer sebelah kiri sebelahnya. Nah itu jangan ya, saya tidak rekomendasikan. Alasannya kenapa? Pertama, sudah pasti mengorbankan ruang ledak. Jelasnya seperti ini. Ketebalan chamber itu rata-rata atau biasanya ketebalannya itu 3 cm. Kalaupun lebih paling 3,2, kalaupun kurang itu paling 2,8. Nah, ketika si badan chamber ini dilubangi untuk tempat cooper sebelah kanan dan dilubangi sebelah kiri untuk manometer, maka chamber yang tebalnya 3 cm ya, yang tebalnya 3 cm itu kemakan 1 cm untuk lubang drat manometer dan drat cooper, berarti kanan kiri itu kemakan 1 cm. Kemakan 1 cm otomatis nanti di tengah-tengah itu si daging chambernya kan sisa 1 cm. Nah, ini pasti lubang yang diebor ke sini ini tidak akan besar, paling mentok lubang 5 mili lah, pakai mata bor 5 mili. Berarti kan ruang ledak di sini kecil, cuma 5 mili kan, cuma mata bor 5 mili. Tapi ada teman-teman yang berpendapat ruang ledak itu di sini adanya nih di ruang valve kan. Tapi menurut saya tetap di sini juga sama ruang ledak. Karena ketika valve mundurnya terlalu banyak, ketika pasokan angin di rumah valve ini habis, tentu angin dari sini akan ikut keluar ke laras. Makanya ini tetap dinamakan ruang ledak. Karena ketika ya dibor untuk manometer, dibor untuk cooper ya minimal 1 cm kan. Belum buat ring teflonnya kan. Nah, ini berat. Ya 1 cm pastilah kemakan. Kanan 1 cm, kiri 1 cm. Alhasil chamber kemakan 2 cm kanan kiri kan. Sisa 1 cm. Nah, oke lah, ruang ledak bisa diakali dengan bisa menambah extension valve, bisa menambah power plenum, tapi yaitu nanti berarti uang lagi, gitu kan? Kita harus mengeluarkan budget lebih lagi, seperti itu ya. Nah, yang kedua, kenapa saya tidak rekomendasikan unit-unit bocap yang chamber, yang lubang manometer dan coopernya itu ada di badan chamber. Alasan yang kedua, kenapa saya tidak rekomendasikan, yaitu deratnya rawan aus. Jadi misalkan kalau kan cooper dan manometer itu ya, itu part-part yang kebanyakan sering diganti karena faktor error atau rusak seperti ini ya. Nah, ini manometer error, ini 1000 tuh. 1000 dia tidak mau gerak.
Nah ini 0. Nah ini waktu dipompa dia tidak bergerak. Untuk mereknya saya tutup ya, karena ini barang komersial, banyak dijual teman-teman juga. Saya nggak enak kalau mereknya dibuka. Nah ini kan manometer biasa diganti, coupler juga kadang kalau bocor kan, si teflon yang di dalam couplernya atau si sealnya itu kan, dia kalau aus ya pasti kita harus si couplernya itu kan dicopot. Nah itu buka copot coupler atau manometer itu rawan sekali si drat di chambernya itu aus kan. Ketika drat itu aus, ini kan drat M10x1 ya. Drat M10x1. Ketika aus, kayak seperti saya pernah punya kasus senapan bocap punya teman saya ya. Jadi dia si unitnya itu, si lubang coupler dan manometernya ada di badan chamber. Pas waktu itu karena sering buka tutup atau buka pasang coupler, itu drat yang di sini, drat yang di badan chamber itu aus. Artinya dratnya itu udah selek seperti itu ya. Akhirnya datang ke saya minta saran, bagaimana sarannya. Nah paling saya punya 2 saran kalau sudah seperti itu. Pertama, naik drat, jadi yang tadinya M10 nanti naik jadi M12. Tapi ada resikonya ketika kita naik drat, otomatis kan harus tap pulang ya dari M10 ke M12. Nah itu pas waktu pengetapan drat itu harus benar-benar presisi, harus benar-benar lurus. Kalau tidak, misalkan dratnya jebol, M12 jebol, ya sudah kan. Ini chamber ini almarhum, artinya selesai, tidak bisa dipakai lagi. Atau mungkin teman-teman ada saran atau ada masukan, jika M12 sudah jebol apa bisa diakali dengan apa seperti itu, boleh komen di bawah ya. Jadi nanti teman-teman yang ingin tahu bisa lihat komentar-komentar teman-teman yang lain. Nah kata saya ke teman yang chambernya jebol, drat couplernya yang di badan chamber, kata saya ya, saran yang kedua yang paling aman itu nanti ditutup permanen drat coupler yang di badan chamber. Nah saya biasanya pakai ini. Nah kalau yang chamber normal, nah ini pakainya yang ini baut L tanam ukuran M10x1 ya, sama dia dratnya seperti drat manometer. Nah ini kan halus karena dia sudah selek di chamber, maka saya beli yang ini M10 juga, cuma dratnya agak kasar. Ini M10x1.5 kalau nggak salah. Nah ini jadi si dratnya ini saya lumuri lem aduk itu yang hitam putih. Nah saya masukkan ke sini. Nah saya tutup permanen, tunggu 1 hari tentunya ya supaya lemnya itu kering. Dan seterusnya saya suruh temen yang punya unitnya ini beli adapter botol yang ada untuk tempat couplernya. Jadi tempat coupler yang di badan chamber itu ditutup permanen pakai baut M10x1.5. Nah ini dibelikan lagi adapter botolnya yang sudah ada tempat couplernya. Nah berarti kan keluar dana lagi, terus senapan juga masuknya minus ya, minus itu. Nah itu tidak saya rekomendasikan. Bagusnya yang seperti apa, atau bagusnya yang penempatan coupler dan manometer itu di mana? Pertama itu yang saya sarankan, pilihlah chamber yang yang coupler dan manometernya ada di adapter botol atau tabung ya, seperti ini. Nah seperti unit yang saya pegang ini. Nah ini kan dia ada di adapter botol, jadi si chamber itu bersih dari drat-drat coupler dan manometer ya. Nah ini kenapa saya lebih rekomendasikan yang seperti ini, karena misal si drat yang di adapter botol ini selek, dia bisa kita tap M12 ya, walaupun resikonya sama-sama bisa gagal drat, misalkan di M12 dia gagal. Nah tinggal kita beli lagi ininya, kan lebih murah daripada kita harus ganti chamber, karena kita pas waktu milih unit itu drat manometer couplernya ada di badan chamber, kan mending ganti ini kan, lebih murah harganya, seperti itu. Atau yang sekarang banyak lah yang manometernya ada di rumah valve, ditutup valve seperti ini ya,
itu lebih bagus lagi, kesannya keren. Cuma ya nanti minusnya agak susah melihat kalau ada regulatornya. Nanti kan di sini agak susah melihat outputnya berapa. Kalau unitnya non regul kan nanti kita sulit melihat isi tabung ini berapa kan di sini. Nah itu kembali ke pribadi teman-teman masing-masing ya. Dan kalau teman-teman yang sudah terlanjur misalkan beli yang unit yang drat manometer dan couplenya ada di badan chamber, saran saya pas waktu buka tutup atau copot pasang coupler dan manometer harus berhati-hati ya. Jadi awas dratnya takut jebol dan sebagainya. Oke, next selanjutnya pilihlah unit dengan chamber berbahan T6 ya. Karena di Indonesia sendiri untuk unit-unit PCP biasanya ada dua bahan yang akan digunakan, yaitu T6 dan T7 ya. Kenapa saya lebih rekomendasikan T6? Karena tentu masih segar diingatan ya. Di tahun-tahun belakang ada kasus chamber berbahan T7 itu retak. Banyak sekali itu kasusnya. Saya tidak menyebut mereknya, tapi teman-teman yang aktif di sosial media, yang aktif di grup-grup Facebook seputar senapan pasti tahulah kasus tersebut. Untuk perbedaannya sendiri antara bahan T6 dan T7 saya sendiri kurang begitu paham ya, karena bahan-bahan seperti itu saya tidak, jujur saya tidak mempelajari. Mungkin ada teman-teman di sini yang tahu persisnya perbedaan antara bahan T6 dan T7, boleh silahkan komen di bawah ya, nanti kita sharing-sharing di komentar. Tapi intinya seperti ini yang saya tahu, bahan T6 itu dia lebih apa ya, lebih ulet seperti itu. Nah bahan T7 memang lebih keras, cuma rawan atau apa ya, mudah sekali retak pas waktu apa pelubangan, pas waktu dibikin lubang ini chambernya ya, dia mudah retak. Intinya seperti itu. Jadi rekomendasi saya tetap untuk bahan chamber harus T6. Oke, yang selanjutnya belilah unit dengan chamber itu yang kokangannya atau kokang atau tarikannya model seat lever atau tarikan samping seperti ini ya. Karena biasanya untuk unit bocap ada dua versi untuk tarikannya, ada yang seat lever atau biasa disebut tarikan samping seperti ini, dan ada yang model grendel atau biasa disebut action bolt seperti itu ya, seperti Mauser. Nah itu, nah rekomendasi saya pilihlah grendel yang tarikannya tarikan samping atau seat lever seperti ini. Kenapa? Karena tarikan seperti ini itu lebih ringan pas waktu ditarik. Kalau yang model grendel, yang model apa action bolt itu agak lebih keras ya, agak lebih keras. Tapi kembali ke pribadi masing-masing juga. Karena kadang ada orang atau ada teman-teman yang justru sukanya yang model action bolt seperti itu karena keren ya. Terus kesannya mirip Senpi seperti itu, mirip apa Remington seperti itu ya. Tapi untuk fungsi sendiri saya lebih merekomendasikan yang tarikan samping karena lebih empuk pas waktu ditarik gitu. Dan yang selanjutnya trigger. Pilihlah unit yang triggernya itu menyediakan fitur lock trigger atau safety trigger ya. Nah untuk di unit saya untuk lock trigger atau safety triggernya ada di samping seperti ini. Nah di badan chamber. Nah ini ya. Dan ada juga unit itu yang safety triggernya ada langsung di triggernya ya. Nah di sini biasanya. Nah kenapa saya lebih merekomendasikan senapan yang triggernya ada safety trigger? Tentu teman-teman sudah tidak asing lagi lah fungsinya lock trigger. Jadi ketika lokasi sekitar rawan misalkan atau banyak anak-anak segala macam atau takut meletus sendiri seperti itu. Jadi kadang ada yang suka mainin trigger kan. Nah kita bisa lock trigger seperti ini. Jadi supaya trigger itu tidak menembak. Jadi intinya safety lah seperti itu. Dan untuk yang terakhir itu pilihlah unit yang dengan chamber yang menyediakan fitur cancel kokang ya. Nah ini untuk unit yang saya pakai ini, nah cancel kokangnya kanan kiri kebetulan karena saya apa bukan pengguna kidal ya, jadi saya taruhnya di sebelah kiri. Nah ini ya. Fungsinya teman-teman sudah tahu lah. Fungsi cancel kokang itu ketika kita gagal menembak, buruan keburu kabur, keburu terbang, nah kita bisa cancel kokang. Tapi nanti awas ya,
ketika mimis sudah ada di laras, kita cancel kokang. Nah, pas waktu ada buruan lagi, kita jangan tarik dari seed lever lagi ya. Karena nanti pas waktu ditarik dari seed lever, nah otomatis nanti pas waktu mendorong, kita dorong lagi seperti ini, berarti ada mimis lagi masuk ke dalam laras, berarti ada 2 double mimis nanti ya. Jadi nanti kalau emang sudah terkokang terus gagal di cancel, nanti nariknya dari cancel lagi ya. Nah, seperti itu. Tapi andaikan terlanjur ketarik, nanti si magazin dicabut dulu, baru si driver ditutup kembali ya. Nah, itu ya. Sebenarnya saya pengen bahas semua part-partnya ya. Jadi bagaimana memilih unit itu tidak hanya dilihat dari chambernya saja kan, dari tabungnya ini apakah harus milih yang 500 cc apa 40 apa 360 cc, larasnya harus yang panjang berapa, yang bahan apa, terus popornya apakah predator, apakah yang kayu dan sebagainya. Tapi sepertinya di video ini saja sudah lumayan panjang ya, jadi mungkin saya cukupkan untuk part-part yang lain. Rekomendasi untuk part-part yang lain selain chamber mungkin akan saya bahas di video selanjutnya ya. Oke, jika ada saran dan masukan dari teman-teman dari penjelasan saya tadi, jika ada yang berbeda dan lebih baik, boleh komen-komen di bawah ya. Kita sharing di kolom komentar. Oke, terima kasih.